Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan memberikan contoh cara membuat from mahasiswa di Visual Studio. Ada beberapa yang kita butuhkan. Untuk yang pertama yaitu ODBC dan yang kedua itu database. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara membuat ODBC dan database, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang linknya saya sudah letakkan di pojok kanan atas video ini. Oke, selanjutnya saya akan membuka ODBC saya dengan cara mengklik menu cari lalu diketikkan ODBC. Nah, ODBC yang bernama akademik ini yang akan saya gunakan untuk membuat from mahasiswa tersebut. Setelah itu saya akan menyalakan XML terlebih dahulu. Teman-teman perlu mengklik tanda start pada FH dan MySQL. Selanjutnya teman-teman buka brosurnya. Nah, di brosur tersebut kalian bisa ketikkan localhost untuk membuka database-nya. Nah, di sini ada yang namanya database akademik dengan tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini, saya mengklik struktur yang ada 7 komponen. Untuk yang pertama yaitu nama, yang kedua itu name, ketiga gender, keempat fakultas, kelima prodi, keenam jenjang, dan yang terakhir angkatan. Nah, dari setiap nama-nama tadi, di bagian jenis kalian bisa pilih varchar semua. Untuk di bagian panjang atau nilainya, pada nama yaitu 50, NIM 15, gender 15, fakultas 15, prodi 15, jenjang studi 4, dan angkatan 4. Tetapi di sini di bagian indeks untuk NIM kalian bisa memberikan primary. Nah, ketika teman-teman sudah membuat database-nya, selanjutnya teman-teman bisa membuka Visual Studio-nya. Di sini saya mengklik New Project dan saya akan memberi nama Mendata Mahasiswa dan selanjutnya klik OK. Ketika sudah terbuka, di sini kalian harus menyetingnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik project dan klik yang paling bawah ini. Maka akan terbuka seperti ini. Di sini untuk target framework-nya, kalian harus mengganti yaitu framework 4.5.2. Bagi teman-teman yang belum ada framework 4.5.2, kalian harus menginstalnya terlebih dahulu. Selanjutnya kalian bisa membuka reference. Nah, di sini tidak ada MySQL data. Maka saya di sini mengklik add. Lalu kalian bisa klik Assembles dan di sini ada Extend. Lalu kalian tinggal mencari yang namanya MySQL data terus mengklik checklist. Setelah sudah diklik checklist, maka kalian bisa mengklik OK. Dan di sini akan muncul data MySQL-nya teman-teman. Setelah itu kita bisa kembali ke from design 1 tadi. Di sini saya akan mengukur besar dalam from yang nantinya saya buat. Selanjutnya kalian bisa membuka toolbox dan mencari yang namanya label. Lalu combo box. Lalu text box. Lalu button. Dan lalu data preview. Di sini saya akan mengcopy paste dan membuat label ini
dari 1 sampai 9 label. Begitupun sama dengan text box. Nah, kalian silakan mengklik lalu tekan Ctrl C dan tekan Ctrl V. Nah, sekarang saya akan merubah label 1 ini menjadi data mahasiswa. Caranya dengan kalian cari di properties yang ada di kanan, lalu kalian cari kolom yang ada di kirinya, ada tulisan teks. Nah, di situ ada tulisan label 1. Kalian bisa menghapusnya terlebih dahulu, lalu kalian ganti dengan tulisan data mahasiswa. Nah, kalian bisa melakukan ini ke semua label dari 1 sampai label ke-8. Untuk label 9, kalian bisa ganti menjadi strip buat banyak. Nah, untuk text box dan combo box juga sama, kita akan menggantinya. Kalian pilih lagi di properties, tetapi untuk combo box dan text box, kalian bisa cari kolom yang bernama name. Nah, di kolomnya tersebut ada tulisan text box 1. Di situ kalian hapus ganti menjadi txt nama. Begitupun untuk combo box, kalian bisa menggantinya seperti itu. Sekarang untuk button. Untuk buttonnya sendiri, kalian mengganti teks dan nama button tersebut. Pada button tersebut, kalian bisa mengikuti saya. Yang menu button ini saya ganti seperti ini. Jika sudah, maka akan tampak seperti ini. Nah, untuk data grid view-nya, kalian cukup menggantinya di name saja, yaitu data dgvm. Maka ketika tadi sudah kita ubah atau menggantinya semua, tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut mengcoding untuk data mahasiswa ini. Sekarang kalian double klik pada from ini, maka akan terbuka seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengarahkan kursor mouse ke arah depan public class from 1. Setelah sudah, kalian tekan enter. Nah, silakan mengcoding import MySQL .data.MySQL client public count as new MySQL .data.MySQL client .MySQL connection. Public cmd as MySQL comment, lalu public rd as MySQL data reader, public da as MySQL data adapter, public ds as dataset, public dt as data table, lalu public str as string. Nah, ketika sudah kalian di sini codingkan lagi, txt nama titik teks sama dengan dgvm titik kolom buka kurung tutup kurung 0 titik width sama dengan 50, lalu txt name titik teks sama dengan dgvm
titik kolom buka kurung 0 titik WIDTH sama dengan 15. CBJK titik teks sama dengan DGVM titik kolom buka kurung 0 titik WIDTH sama dengan 15. Lalu CBF titik teks sama dengan DGVM titik kolom buka kurung 0 titik WIDTH sama dengan 15. Lanjut, CBP titik teks sama dengan DGVM titik kolom buka kurung 0 tutup kurung titik WIDTH sama dengan 15. IBJS titik teks sama dengan DGVM titik kolom buka kurung 0 titik WIDTH sama dengan 4. Lalu TXT angkatan titik teks sama dengan DGVM titik kolom buka kurung 0 titik WIDTH sama dengan 4. Nah, untuk 0 tadi kalian ganti menjadi berurutan, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu di bawah cat, x, as, x caption, kalian coding lagi. MSG box, buka kurung x, titik, to string, tutup kurung. Dan di bawah M3 kalian coding teks aktif atau buka kurung. Nah, ketika sudah di bawah N sub, kalian tekan enter lalu codingkan sub teks aktif buka kurung tutup kurung. Selanjutnya txt nama titik enable sama dengan true. Lanjut txt name titik enable sama dengan true. Lalu cbjk titik enable sama dengan true, cbf titik enable sama dengan true, cbp titik enable sama dengan true, ibjs titik enable sama dengan true, lanjut txt angkatan titik enable sama dengan true. Setelah sudah kalian bisa tekan enter di bawah M sub. Nah, kita lanjut. Sekarang kalian coding sub nonaktif buka kurung. Di sini kalian bisa copy paste aja dari codingan sub teks aktif tadi. Tinggal diganti yang tadinya true lalu diganti menjadi false. Setelah sudah, kalian buat lagi sub kosongkan teks buka kurung tutup kurung. Txt nama titik teks sama dengan tanda petik. Lanjut txt name titik teks sama dengan tanda petik. Lalu cbjk titik teks sama dengan tanda petik. cbf titik teks sama dengan tanda petik, cbv titik teks sama dengan tanda petik, ibjs titik teks sama dengan tanda petik. Lanjut txt angkatan titik teks sama dengan tanda petik. Nah, setelah sudah kita coding kembali. Public subkoneksi buka kurung tutup kurung. Dim cron as string 3 lalu str con sama dengan tanda kutip servers sama dengan localhost titik koma user sama dengan root
titik koma password sama dengan titik koma database sama dengan akademik. Lanjut, if con titik state sama dengan connection state titik open then. Lalu con titik close di bawah and if kalian coding con titik connection string buka kurung tutup kurung sama dengan strcon con titik open buka kurung di bawah cat x as exception codingkan msg box buka kurung x tutup kurung message. Setelah sudah, ketikkan sub, tampilkan data book. Call connection buka DA sama buka dengan tutup kurung. New MySQL data adapter buka kurung tutup kurung. Buka kurung tanda kutip select tanda bintang from mahasiswa tanda kutip koma con tutup kurung. Lanjut, ds sama dengan new dataset da titik fill buka kurung ds koma tanda kutip mahasiswa tutup kurung. dgvm titik data source sama dengan ds titik tables buka kurung tanda kutip mahasiswa tutup kurung. Sekarang kita buat lagi privat sub get data kurung name as string tutup kurung. Lanjut, dim reader as MySQL data reader call connection book. Lalu dim underscore string as buka kurung tutup kurung sama dengan tanda kutip select tanda bintang from mahasiswa where name sama dengan add name tanda ketik. Lanjut, dim cmd as new MySQL command buka kurung sql underscore string, con, tutup kurung. cmd titik parameter titik add with value buka kurung tanda petik add name, name, tutup kurung. Reader sama dengan cmd titik execute reader buka kurung tutup kurung. While reader titik read buka kurung tutup kurung. Lanjut, txt nama name text sama dengan reader buka kurung tanda petik nama tutup kurung titik to string buka kurung. Txt name titik text sama dengan reader buka kurung tanda petik name tutup kurung titik to string buka kurung tutup kurung. Lalu cbjk titik text sama dengan reader buka kurung tanda petik jk buka kurung titik to string cbf titik text sama dengan reader
buka kurung tanda petik fakultas tutup kurung titik tos buka kurung tutup kurung. CBP titik teks sama dengan reader buka kurung tanda kutip prodi tutup kurung titik toString buka kurung. IBJS titik teks sama dengan reader buka kurung tanda petik jenjang tutup kurung toString buka kurung tutup kurung. TXT angkatan titik teks sama dengan reader buka kurung tanda kutip angkatan tutup kurung titik toString buka kurung. Setelah sudah, di bawah privat subfrom 1 underscore load buka kurung sender as object, e as event args tutup kurung handles mybase titik load codingan teks nonaktif buka kurung koneksi buka kurung tampilkan data buka kurung cbjk titik items titik add buka kurung tanda kutip laki-laki tutup kurung. Lanjut cbjk titik item titik add buka kurung tanda kutip perempuan tutup kurung. cbf titik items titik add buka kurung tanda kutip teknik tutup kurung. cbf titik items titik add buka kurung tanda kutip pebis. Lanjut cbf titik items titik add buka kurung tanda kutip stai tutup kurung. Nah, codingan di atas ini merupakan yang nantinya akan berfungsi di From1 Design seperti ketika combo box yang sejajar pada jenis kelamin ini. Ketika diklik akan muncul pilihan jenis kelamin, begitu juga pada combo box fakultas yang nantinya memiliki pilihan ketika diklik seperti teknik, pebis, dan stai. Sekarang kita lanjut buka kembali From1 Design tadi, lalu kalian double klik pada combo box fakultas atau CBF, lalu ketikkan if cbf titik teks sama dengan tanda kutip teknik dan cbp titik items titik clear with cbp lalu titik items titik add buka kurung tanda kutip with informatika lingkungan industri arsitektur sipil teknologi hasil pertanian. Di bawah and with ketikan lcell cbf titik teks sama dengan tanda kutip pebis dan cbp tanda titik items tanda titik clear with cbp titik items titik add buka kurung tanda kutip mana kurung. Jemen akuntansi tip hukum PGSD PG PAUD tutup kurung. Di bawah and with lagi ketikan lcell cbf titik teks sama dengan tanda kutip stai dan cbp titik items titik clear buka kurung tutup kurung with cbp titik items titik add buka kurung tanda petik ekonomi syariah tutup kurung. Nah,
Sekarang kita lanjut lagi buka from 1 the side. Lalu kalian double klik pada combo box prodi atau CBP. Lalu ketikkan if cbp.text sama dengan tanda kutip informatika dan ibjs.text sama dengan tanda kutip S1, lalu else cbp.text sama dengan tanda kutip dan ibjs.text sama dengan tanda kutip. Di sini kita coba copy paste supaya cepat, tinggal menambahkan prodi dan jenjangnya. Seperti contoh, else cbp.text sama dengan tanda kutip dan ini ditambahkan if dan juga lingkungan sementara. ibjs.text sama dengan tanda kutip tinggal ditambahkan S1. Begitupun dilakukan pada seterusnya. Sekarang kita buka kembali from 1 design, lalu kalian double klik pada input data atau bt tambah. Lalu ketikkan teks aktif, buka kurung, tutup kurung. Dan kosongkan teks, buka kurung, tutup kurung. Setelah itu, buka kembali from 1 design, lalu kalian double klik pada simpan atau bt simpan, lalu ketikkan dim str a string, str sama dengan tanda petik insert info mahasiswa values, buka kurung tanda petik, dan txt nama, titik teks dan tanda petik, koma tanda petik dan txt name titik teks dan tanda petik koma tanda petik dan cbjk titik teks dan tanda petik koma tanda petik dan cbf titik teks dan tanda petik koma tanda petik dan cbp titik teks dan tanda petik koma dan ibjs titik teks dan tanda petik koma tanda petik dan txt angkatan titik teks dan tanda petik tutup kurung tanda petik. cmd sama dengan new mysql comment, buka kurung str con tutup kurung. cmd titik execute non query buka kurung tutup kurung. Message box titik show, buka kurung tanda petik data mahasiswa berhasil disimpan tanda petik tutup kurung. Di bawah cat x as x caption kita ketikkan
misek box titik show buka kurung tanda petik data mahasiswa gagal disimpan tanda petik tutup kurung, dan di bawah entry ketikkan tampilan data buka kurung tutup kurung, teks nonaktif buka kurung tutup kurung, kosongkan teks buka kurung tutup kurung. Buka kembali from 1 desain, lalu kalian double klik pada keluar atau BT keluar tutup kurung, lalu ketikkan mi.close buka kurung tutup kurung. Selanjutnya buka from 1 desain, lalu kalian double klik pada data graph view atau DGVM. Selanjutnya private sub DGVM underscore call content, kalian copy lalu paste di bawahnya. Yang pertama, ubah di bagian codingan DGVM titik call content klik menjadi DGVM underscore call klik, lalu pada private sub DGVM underscore call content klik. Yang kedua, ubah DGM titik call content klik menjadi DGVM underscore call double klik. Lalu pada private sub DGVM underscore call double klik. Nah, apabila sudah dirubah menjadi private subnya tadi, kita kembali lalu tambahkan codingan dim i as integer i sama dengan dgvm titik current row titik index, lalu get data buka kurung dgvm titik items buka kurung 1, i tutup kurung titik value tutup kurung. Jika sudah, kita tambahkan codingan di dgvm underscore call double click 3 txt nama titik teks sama dengan dgvm titik selected call buka kurung 0 tutup kurung titik value. Txt name titik tag sama dengan dgvm titik selective calls buka kurung 1 tutup kurung titik value. Selanjutnya cbjk titik tag sama dengan dgvm titik selective call buka kurung 2 tutup kurung titik value. cbf titik tag sama dengan dgvm titik selective call buka kurung 3 tutup kurung titik value. cbp titik tag sama dengan dgvm titik selective call buka kurung 4 tutup kurung titik value. ibjs titik tag sama dengan dgvm titik selective calls buka kurung 5 tutup kurung titik value. txt angkatan titik teks sama dengan dgvm titik selective calls buka kurung 6 tutup kurung titik value. Di bawah cat x as x caption ketikkan msg box buka kurung x titik to string tutup kurung. Nah,
sekarang kita sudah selesai untuk mengkodingkan ke from membuat data mahasiswa tadi. Dan yang harus kalian ketahui, untuk kodingan terakhir yaitu harus end class. Apabila end class ini di atas, maka pindahkan di paling bawah. Karena banyak kejadian mereka lupa end class-nya harus posisinya itu di akhir kodingan, supaya bisa menjalankan programnya. Nah, sekarang saya ingin mengsetting supaya txt nama, txt name, cbjk, cbp, cbf, txt angkatan ini bisa berurutan ketika kita menginput datanya. Caranya, dengan kalian ganti di properties yang ada di kanan layar, lalu kalian cari tab index. Nah, kalau saya sendiri mengurutkannya itu di input data pt tambah menjadi pertama, txt nama kedua, txt name itu ketiga, cbjk keempat, cbf kelima, cbp itu keenam, txt angkatan menjadi ketujuh, simpan ke-8, keluar atau bt keluar, ke-9 untuk IBJS sendiri tidak usah diubah karena akan langsung muncul. Ketika sudah, kita bisa mencobakan program tadi dengan cara klik start. Nah, di sini kita sudah membuka pemrogramannya. Kalian pertama harus mengklik input data supaya bisa mengisi datanya. Di sini saya contohkan untuk nama lengkap saya isi Dimas Abdul Rosid dengan NIM 3119100047, jenis kelamin laki-laki, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Nah, namun untuk jenjang studi di sini tidak muncul, yang seharusnya muncul S1. Maka dari itu ada kodingan yang salah dalam hal ini. Di sini saya akan buka kembali kodingannya dengan cara cari kodingan privat sub CBP atau kalian bisa double klik pada CBP kalian yang ada di from 1 desain tadi. Nah, di sini ditemukan masalahnya bahwasanya untuk informatikanya menggunakan I kecil, yang seharusnya informatikanya ini huruf I besar dan mengikuti kodingan di atas. Kodingan yang berada di privat sub CBF karena sangat-sangat sekali berpengaruh nantinya. Ketika sudah merubahnya, klik start. Coba kita jalankan kembali kodingannya dengan data nama lengkap. Saya isi Dimas Abdul Rosid dengan NIM 3119100047, jenis kelamin laki-laki, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Nah, sekarang muncul di jenjang studinya yaitu S1. Nah, di sini saya mencoba-coba apakah sudah benar semua dan sesuai, terutama di combo box dari berbagai fakultasnya maupun di prodinya. Di sini saya lihat sudah sesuai dan benar. Maka untuk prodinya saya pilih informatika dengan jenjang S1 angkatan 2019. Apabila sudah selesai, kalian dapat menyimpan data tersebut. Maka data tersebut berhasil disimpan. Sini saya akan mencocokkan data yang di Visual Basic dengan database yang sudah saya buka tadi, yaitu localhost. Nah, di sini kalian bisa membukanya di jelajah. Di sini ada data yang tadi berhasil disimpan.
Data ini berisi nama Dimas Abdul Rosid dengan NIM 3119100047 dengan gender laki-laki, Fakultas Teknik, Prodi Informatika, jenjang S1 angkatan 2019. Nah, data ini sesuai dengan yang saya buat tadi. Terima kasih yang telah menonton video ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan dan pengucapan saya yang kurang jelas, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam himatip, salam inovatif.